Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shallallahu wa sallamu alaihi. Tsumma amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, kembali kita lanjutkan pembacaan daripada matan Alkitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah beserta syarahnya, dan kita sampai pada perkataan al-muallif atau penulis kitab ini, Al-Imam Ibn Taimiyah, anna minal iman billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsuh, dan termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan zatnya dengannya, wa bima wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun iman yang pertama adalah beriman dengan semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala telah sifatkan zatnya, dan juga Rasulullah SAW telah sifatkan dengannya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala min ghairi tahrifin, tanpa mengubah baik itu lafaz maupun maknanya, wala ta'tilin. Adapun tahrif itu kebanyakan berkenaan dengan lafaz, dan ta'til itu berkenaan dengan makna. Wa min ghairi takyibin, dan tanpa menetapkan al-kaifiyah. Al-kaifiyah itu maksudnya adalah bertanya tentang bagaimana. Wala tamtsil, dan tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan ini kita telah jelaskan, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada perkataan beliau sesudahnya. Beliau menyatakan rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. yakni ahlu sunnah wal jamaah tidak menafikan, tidak menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengannya zatnya, wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, dan ahlu sunnah wal jamaah tidak mengubah perkataan daripada tempatnya. Syekh Utsaimin menyatakan bahwa fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuh, maksudnya adalah la yanfa ahlu sunnati wal jamaah anillah ma wasafa bihi nafsuh li'annahum mutbi'una lin-nassi nafyan wa itsbatan. Maksudnya adalah ahlu sunnah wal jamaah itu tidak menolak sedikit pun jikalau ada sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk zatnya, maka ahlu sunnah wal jamaah menerima. Jikalau ada sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk zat Allah Subhanahu wa taala, maka ahlu sunnah juga menetapkannya. Yuthabbitunahu ala haqiqatih. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan dengan hakikatnya. Memang betul demikian sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak berani sama sekali untuk menolak satu pun di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan bahwa Allah taala yang lebih tahu tentang zatnya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tepat dalam mengungkapkan tentang sifatnya, maka ahlu sunnah wal jamaah beriman sepenuhnya. Naam. Baik yang termasuk dengan sifat dzatiyah atau sifat al-khabariyah atau sifat fi'liyah. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga. Yang pertama adalah sifat dzatiyah, sifat yang berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak berubah, atau sifat yang berkenaan dengan khabariyah. Ya, sifat yang pertama adalah sifat ma'nawiyah maksud saya, yang kedua adalah sifat dzatiyah, dan yang ketiga adalah sifat fi'liyah. Sifat ma'nawiyah itu sebagaimana mendengar, maha melihat, maha hidup, maha wujud, dan yang semisalnya. Adapun sifat dzatiyah itu adalah sifat yang jikalau padanannya pada makhluk itu seakan-akan anggota badan. Kemudian sifat fi'liyah maksudnya adalah fi'il daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tergantung dengan masyiah
Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini sifat fi'liyah. Wala yuharrifuna al-kalima am mawadhi'ih. Dan ahlu sunnah wal jamaah tidak mengubah al-kalim. Al-kalim itu adalah jamak daripada al-kalimah, daripada tempatnya, daripada maksudnya, daripada penunjukan maknanya. Contohnya misalkan kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yadahu mabsutatan, dan tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka memberikan karunia. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah taala telah menyebutkan di antara sifat Allah, Allah taala mempunyai tangan. Ditetapkan lafaznya, ditetapkan makna hakikatnya, kemudian tanpa bertanya bagaimana. Sebab tidak mungkin Allah Ta'ala mempunyai kesamaan dengan makhluknya. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak berani menolak ayat ini. Tidak mungkin. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah juga tidak mau atau tidak berani mengubah maknanya. Sebagian golongan di kalangan kaum muslimin mengubah maknanya menjadi dan karunia Allah senantiasa terbuka, dan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka. Nah, ini yuharifuna al-kalima am mawadhi'i, mengubah perkataan daripada makna aslinya. Ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Sebab itu adalah kebiasaan Yahudi, di mana mereka telah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera dan juga babi, disebabkan mereka senantiasa mengubah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terkenal perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan semua zat Allah Subhanahu wa taala, wa bima jaa'a anillah, dan semua informasi yang datang daripada Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a bihi Rasulillah ala muradi Rasulullah SAW. Aku beriman dengan Rasulullah SAW dan beriman dengan semua yang datang daripada Rasulullah dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati, dan ahlu sunnah tidak melakukan al-ilhad. Apa itu al-ilhad? Al-ilhad itu adalah al-mail, condong. Maka di liang lahat di kuburan kaum muslimin itu ada namanya liang lahat. Jadi satu lubang lebih dalam daripada lubang utama, baik di tengah atau di samping. Lahat itu artinya condong, al-ilhad. Li'annahu ma'ilun ila janibim min. Sebab itu condong ke samping, tidak pertengahan. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak melakukan ilhad, tidak menyelewengkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, walillahil asmaul husna, dan Allah taala mempunyai nama-nama yang baik, fad'uuhu biha, maka hendaklah kalian berdoa dengannya. Dan wadhul ladzina yulhiduna fi asma'ih, tinggalkan mereka yang melakukan ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-ilhad? Al-ilhad itu bisa berkenaan dengan nama Allah maupun sifat Allah. Contohnya misalkan ilhad dalam nama Allah adalah ayyusammallahu bima lam yusammi bihi nafsah. Yakni seorang manusia menamakan Allah dengan satu nama yang Allah Ta'ala tidak pernah menamakan zatnya dengan nama tersebut. Ketika kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan satu nama atau berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah, maka kita harus pastikan nama-nama tadi memang ditetapkan, disebutkan oleh Allah Ta'ala dan disebutkan oleh Rasulnya sebagai nama Allah. Tidak boleh kita memanggil Allah dengan satu istilah atau satu panggilan atau satu nama yang nama tersebut, panggilan tersebut tidak pernah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita panggil dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, ya Rahman ya Rahim, dengan nama-nama Allah taala yang husna. Tidak boleh kita ada-adakan istilah-istilah baru dalam hal ini.
Contohnya misalkan menyebut Allah Ta'ala misalkan apa gitu. Iya, seperti itu. Allah Ta'ala dan yang semisalnya. Disebutkan nama-nama yang tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ayyunkira syai'an min asma'ih aqsal awal. Yang kedua adalah al-ilhad dalam nama Allah Ta'ala, menolak nama di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolak satu di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga termasuk al-ilhad. Contohnya misalkan yang jelas, yang pertama itu banyak, adapun yang kedua sedikit. Yang kedua ini kebanyakan daripada Jahmiyah. Mereka menolak nama-nama Allah dengan alasan berbilangnya nama menunjukkan berbilangnya zat, maka mereka menetapkan hanya satu nama saja, Allah. Kalau ada nama lain berarti berbilangnya zat. Tentu ini adalah sebuah kesesatan. Adapun yang ketiga al-ilhad dalam bentuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yakni mengingkari dan menolak apa yang ditunjukkan daripada sifat di dalam makna tersebut. Setiap nama itu mengandung sifat, dan tidak setiap sifat Allah bisa dijadikan nama. Jadi setiap Asmaul Husna terkandung di dalamnya sifat Allah, dan tidak setiap sifat Allah otomatis kita bisa jadikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita menolak nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menolak makna yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah As-Sami'. Allah Ta'ala Maha mendengar, atau Al-Basir, Allah Ta'ala Maha melihat. Maka tidak boleh seseorang menyatakan bahwa Allah Ta'ala mendengar tanpa pendengaran, Allah Ta'ala melihat tanpa penglihatan. Itu sama ketika seseorang berkata Allah Ta'ala Maha mengetahui tapi tanpa ilmu. Otomatis ketika Maha mendengar, maka Allah Ta'ala mempunyai pendengaran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai penglihatan. Maka tidak boleh seseorang kemudian menolak makna ini yang memang sudah ditunjukkan dari sudut bahasa. Naam. Selanjutnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kemudian melanjutkan wala yukayyifun, dan ahlu sunnah wal jamaah tidak memberikan takyif, kaifiyah. Maka tidak boleh di dalam masalah nama kita membahas tentang kaifiyah. Ahlu sunnah wal jamaah menolak tentang al-kaifiyah. Apa itu al-kaifiyah? Kaifiyah itu bertanya tentang hakikat sesuatu, bagaimana yang demikian. Maka ahlu sunnah wal jamaah la yukayyifun, tidak menentukan kaifiyat daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yukayyifuna hadha bil lisan wala bil qalbi aidan. Ahlu sunnah wal jamaah tidak menyebutkan kaifiyah Allah Ta'ala dengan lisan dan juga tidak membayangkan dengan hati. Intinya laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh manusia, berbeda dengan semua makhluknya. Maka tidak mungkin kita menentukan kaifiyah daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seseorang bisa menentukan kaifiyat itu jikalau dia pernah melihat, atau yang kedua pernah melihat bandingannya, semisalnya, atau yang ketiga dia mendapatkan informasi yang terpercaya. Sifat Allah, nama-nama Allah ini adalah hal yang gaib, yang kita jadikan sumber hanyalah informasi daripada Allah dan Rasulnya, dan itu di luar jangkauan akal sehat. Kita bisa membayangkan sesuatu jikalau kita pernah melihat, atau yang kedua melihat yang semisalnya, atau yang ketiga kita mendapatkan informasi yang terpercaya, yang meyakinkan. Jikalau ketiganya ini tidak ada, maka kita tidak bisa menentukan kaifiyat sama sekali.
Maka Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa mungkin saja kaifiyat itu ada bagi nama dan sifat Allah Ta'ala, akan tetapi kaifiyat itu tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebutkan semua nama Allah kita tetapkan lafaznya, kita terima maknanya, tapi kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana. Kita tetapkan Allah Ta'ala istawa di atas arasy, tapi kita tidak bertanya bagaimana. Allah Ta'ala hanya menetapkan, tidak menjelaskan bagaimana. Seandainya Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana, kita pun akan beriman tentang bagaimananya sifat Allah Ta'ala tadi. Tapi Allah Ta'ala hanya menjelaskan, Allah Ta'ala punya tangan. Bagaimana tangan Allah? Allah Ta'ala tidak menjelaskan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, wala yumathilun, dan ahlu sunnah wal jamaah tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sedikit pun sisi kesamaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Maka tidak ada yang namanya penyerupaan atau kias. Tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluk dalam bentuk kias apapun. Satu-satunya kias yang dibolehkan adalah kias al-aulawiyat. Kias al-aulawiyat itu maksudnya dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang baik. Jikalau manusia saja demikian, apalagi Allah. Seperti itu. Jikalau manusia saja yang sempurna penglihatan, pendengarannya, semua anggota badannya, itu adalah hal yang baik, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti maha melihat. Jikalau manusia yang maha melihat lebih sempurna daripada manusia yang buta, betul Pak ya? Apalagi Allah. Jadi qiyasul aulawiyat itu adalah menyatakan min babil aula. Jikalau demikian saja manusia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya qiyas yang dibolehkan adalah qiyas al-aulawiyat min babil aula. Maksudnya jikalau manusia saja demikian, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, wala samiyyalah, dan tidak ada lianna subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala subhana, yakni maha suci. La samiyyalah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seandainya hanya satu contoh saja, wujud. Apa artinya wujud? Ada. Allah Ta'ala ada, manusia juga ada. Samakah antara keberadaan Allah Ta'ala dengan manusia? Beda. Itu hanya dari sudut itu saja. Allah Ta'ala wajib adanya dan kekal adanya. Adapun manusia mungkin ada, mungkin tidak ada, dan sifatnya sangat fana. Istilahnya sama, apa? Wujud. Sama-sama wujud. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala la samiyyalah, tidak ada yang serupa dengannya. Naam. Samiyya itu artinya adalah al-mumathil. Wala kuf'alah. Al-kuf'a, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, yang sama, menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuf'a atau kufwa bisa dibaca dua-duanya. Wala niddalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang menyamai Allah, dan tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wala yuqasu bi khalqih, dan tidak bisa Allah Ta'ala dikiaskan dengan makhluknya. Baik itu qiyas syumul maupun qiyas tamthil, dan yang dibolehkan hanyalah qiyas al-aulawiyah. Qiyas syumul itu maksudnya adalah qiyas yang satu dengan qiyas yang lainnya. Contohnya Allah Ta'ala hidup, manusia juga hidup. Bisakah dikiaskan hidupnya Allah seperti hidup
manusia, tidak boleh. Ini namanya qiyas sumul, membandingkan satu dengan yang lainnya dengan makna aslinya, nggak boleh. Yang kedua qiyas tamthil, menyerupakan hidupnya Allah seperti hidup manusia, seperti semisal, ini juga nggak boleh. Maka satu-satunya yang dibolehkan adalah qiyas apa tadi? Al-aulawiyat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala pada surah An-Nahl ayat ke-60. An-Nahl ayat ke-60, walillahil mathalul a'la. Dan permisalan yang dibolehkan bagi Allah adalah mithal a'la, misal yang lebih tinggi. Misal yang lebih tinggi. Naam. Maka tidak boleh pendengaran Allah dikiaskan dengan pendengaran makhluk. Tidak boleh penglihatan Allah dikiaskan dengan penglihatan makhluk. Sebagaimana tangan Allah juga tidak boleh dikiaskan dengan tangan makhluk. Itu sama seperti itu. Tidak ada yang berbeda. Fa innahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Sebab Allah Ta'ala adalah zat yang maha tahu tentang zatnya dan juga tentang makhluknya, wa asdaqu qilan, dan paling benar dalam perkataannya, firmannya, wa ahsanu haditsan min khalqi, dan paling tepat ketika mengungkapkan. Dan ini telah kita jelaskan juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu paling tepat ketika mengungkapkan sesuatu. Ketika mengungkapkan sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian beliau menyebutkan thumma rusuluhu sadiquna wa masduqun bi khilafil ladina yaquluna alaihim ma la ya'lamun. Kemudian juga Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala mereka maha benar, masdukun, dan juga dibenarkan, bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Ini berbeda kondisinya dengan mereka yang berkata-kata tentang Allah dalam hal yang mereka tidak mengetahui. Jadi kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala itu maha tahu tentang zatnya daripada yang lain. Allah Ta'ala juga lebih tahu tentang yang lainnya daripada makhluk Allah. Dan Allah Ta'ala maha benar dalam perkataannya, dalam firmannya, dan maha benar ketika mengungkapkan. Paling fasih ungkapan Allah Ta'ala. Demikian juga Rasul-Rasul Allah. Mereka benar dalam menyebutkan sifat-sifat Allah dan dibenarkan oleh orang yang beriman. Dan ini berbeda keadaannya dengan kebanyakan manusia yang berbicara dalam sifat Allah tetapi tidak punya ilmu. Di dalam Islam seseorang tidak boleh berkata-kata tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau berbicara tentang hal yang engkau tidak mempunyai ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Rasulullah Subhanahu wa ta'ala itu telah menyampaikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga wajib beriman. Kita juga wajib beriman. Naam. Kemudian bi khilafil ladzina la ya'lamun. Ini berbeda keadaannya dengan kebanyakan manusia yang mereka berbicara tanpa ilmu. Tanpa ilmu tadi contohnya adalah melakukan tahrif, melakukan juga ta'wil, melakukan juga tafwid, melakukan juga tamthil, melakukan juga takyif. Ini harus kita ketahui. Kemarin kita telah sebutkan beberapa hal yang tidak boleh ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah tahrif. Tahrif itu mengubah ayatnya atau mengubah maknanya. Yang kedua adalah ta'til, menolak maknanya, makna sifat ditolak. Atau melakukan takwil. Takwil itu ada 3 makna. 2 yang dibolehkan, 1 yang tidak diperbolehkan. 2 yang diperbolehkan, yang pertama adalah takwil, maknanya adalah tafsir. Maka Imam Tabari ketika menafsirkan Al-Quran, beliau menyatakan wa ta'wilu hadhil ayah,
dan tafsir daripada ayat ini adalah sebagai berikut. Takwil, makna yang pertama adalah tafsir. Adapun makna yang kedua adalah al-akibah, kesudahan dari satu hal. Maka Nabi Yusuf menyatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini adalah takwil dari mimpiku sebelumnya. Maksudnya kenyataan, kesudahan daripada mimpi. Adapun yang ketiga, takwil maksudnya adalah mengubah makna. Maknanya A diubah menjadi B dengan satu tujuan. Kemudian kita juga tidak melakukan tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu menerima lafaznya kemudian tidak menetapkan maknanya, langsung menyerahkan kepada Allah. Ini telah kita sebutkan. Contohnya Allah Ta'ala istawa di atas arasy. Tafwid itu menyatakan kami beriman dengan ayatnya, tapi kami tidak mau menetapkan maknanya. Maknanya terserah Allah. Ahlu sunnah apa? Terima ayatnya, tetapkan maknanya. Yang diserahkan pada Allah adalah apa? Bagaimananya. Bagaimana istawa Allah? Ya, Allahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'. Selesainya di situ. Naam. Kembali kita lanjutkan. Walihada, iya. Wa qauluhu walihada, dan oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman memuji para nabi dan rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala Rabb engkau, Rabb yang mempunyai izzah daripada apa yang mereka sifatkan, dan keselamatan atas para rasul, dan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Naam. Jadi di sini Allah Ta'ala memuji para nabi dan rasul, dan Allah Ta'ala menetapkan bahwa apa yang mereka sebutkan dari sifat Allah itu betul, dan Allah Ta'ala mensucikan dirinya daripada apa yang disifatkan oleh kaum musyrikin. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirusul. Maka Allah Ta'ala sucikan zatnya daripada yang disifatkan oleh mereka yang menyelisihi para nabi. Wasallama alal mursalin, dan Allah Ta'ala berikan keselamatan, salam kepada para nabi, li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aib, daripada perkataan mereka yang mensucikan Allah Ta'ala daripada aib dan semua sifat kekurangan. Semua sifat kekurangan. Naam. Selanjutnya beliau menyatakan, wa huwa subhanahu qad jama fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal itsbat. Allah Ta'ala telah menyebutkan kaidah agung tentang masalah sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala antara menolak dan menetapkan. Yakni di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di sana ada menetapkan, kemudian ada mensucikan. Apa itu penetapan? Laisa kamitslihi syai', itu penolakan, dan penetapannya wa huwas samiul basir. Kita tetapkan Allah Ta'ala dari penyerupaan, dan kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat as-sami dan al-basir. Fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma jaa bihil mursalun. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengikuti apa yang telah datang daripada para nabi dan rasul. Jadi tidak diingkari sama sekali. Dan itu adalah fa innahu siratal mustaqim, itu adalah sirat al-mustaqim. Siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, yakni jalan yang telah dilalui oleh para nabi, siddiqin dan syuhada serta salihin. Ini adalah jalan yang telah dilewati oleh kaum muslimin, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan mereka. Sampai di sini kemarin kita sebutkan tentang pembukaan daripada beliau, di mana beliau menyebutkan bahwa iman kepada Allah itu mencakup iman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala,
Begitu juga ahlu sunnah wal jamaah menetapkan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang selainnya, tanpa melakukan berbagai macam yang tadi telah kita sebutkan, tahrif, takyif, kemudian ta'til, tafwid, tamthil dan yang semisalnya. Naam. Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafa Allah bi nafsuhu fi suratil Ikhlas. Kemudian beliau masuk pada contoh, dan termasuk daripada jumlah yang Allah Ta'ala sifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zatnya, apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Ini beliau mulai masuk pada contoh-contoh ayat-ayat sifat. Yang pertama beliau jadikan contoh adalah surah Al-Ikhlas, allati hiya ta'dilu thulutsal Qur'an, yang mana Al-Ikhlas ini pahalanya menyamai sepertiga Al-Quran. Jadi ada beberapa keutamaan surah-surah di dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Ikhlas disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jikalau dibacakan maka pahalanya menyamai sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Naam. Rasulullah SAW menyatakan, ayat jizu ahadukum ayyaqra thulutsal Qur'an fi lailah. Apakah kalian tidak sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami membaca sepertiga Al-Quran? Satu juz saja capek. Maka kata Rasulullah SAW kemudian menyatakan, Qul huwallahu ahad, yakni Qul huwallah Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ta'dilu thulutsal Qur'an. Itu menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Naam. Apakah kandungan daripada Al-Ikhlas? Kandungan daripada Al-Ikhlas yang pertama adalah informasi tentang Allah, bahwa Allah itu salah satu sifatnya adalah Al-Ahad. Apa itu Ahad? Maknanya adalah esa, tunggal. Dan inilah yang dinyatakan oleh Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh tuannya Umayyah. Disiksa di tengah padang pasir, kemudian dilepas bajunya, diletakkan batu yang sangat besar dalam kondisi terik panas matahari yang luar biasa. Maka Bilal bin Rabah menyatakan Ahad, Ahad. Naam. Yang kedua, informasi tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, yang kedua informasi tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Allahus Samad. Allahus Samad, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tempat bergantung semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat bergantung semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada beberapa nama dan sifat yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama sifat Al-Ahad, yang kedua sifat As-Samad, yang ketiga lam yalid wa lam yulad, yang keempat adalah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini contoh. Apa sikap ahlu sunnah tadi jikalau disebutkan tentang sifat Allah? Terima lafaznya, tetapkan maknanya, kemudian serahkan pada Allah tentang kaifiyatnya, jangan tanya-tanya, seperti itu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh banyak kaum muslimin. Kaum muslimin memahami sifat Allah itu hanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi dan seterusnya. Padahal semua informasi tentang Allah dalam Al-Quran itu adalah sifat Allah Ta'ala. Informasi tentang Allah yang ada dalam Al-Quran itu adalah sifat Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa sifat Allah Ta'ala itu sangat banyak. Di dalam surah Al-Ikhlas saja disebutkan beberapa sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di Al-Ikhlas saja ya, ada 4 ayat. Berapa sifat Allah yang disebutkan? Ada 4. Seperti itu. Belum ayat-ayat yang lainnya. Jadi sifat Allah itu ratusan. Tidak hanya jumlahnya
20 saja. Kaidahnya adalah semua informasi tentang Allah yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Adapun makna Al-Ahad, ya. Al-Ahad itu maknanya adalah mutawahhid fi ma yukhtassu bihi fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-Ahad itu artinya adalah satu, tunggal, enggak ada yang kedua, enggak ada yang semisal atau enggak ada yang sesudahnya. Itu arti Al-Ahad. Maksudnya Allah Ta'ala ahad dalam nama-namanya, dalam sifatnya, dan juga dalam af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian As-Samad, makna As-Samad dalam bahasa Arab itu artinya adalah Al-Kamil. Kalau dalam bahasa Indonesia apa Pak terjemahan kalau kita lihat terjemahan Al-Quran kita? As-Samad itu artinya adalah Al-Kamil, yakni zat yang sempurna dalam ilmunya, dalam kekuasaannya, dalam kemuliaannya, dalam kekuasaannya, dalam semua sifat-sifatnya. Itu artinya As-Samad. Iya, itu arti daripada As-Samad. Kemudian jadi As-Samad itu adalah yang sempurna dalam sifat-sifatnya, yang semua makhluk Allah Ta'ala butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia tidak butuh sama sekali kepada makhluknya. Itu arti As-Samad, sempurna pada zat dan sifatnya, dia tidak butuh kepada makhluknya, akan tetapi semua makhluk butuh kepada Allah Ta'ala. Itu makna As-Samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad, itu menunjukkan penguatan terhadap Al-Ahad dan As-Samad, menetapkan, menguatkan makna Al-Ahad dan As-Samad. Al-Ahad tadi kan tunggal, As-Samad itu yang sempurna, dia tidak butuh kepada makhluk, tapi semua makhluk butuh kepada Allah. Di antara bentuk Ahad dan As-Samad Allah adalah Allah Ta'ala itu lam yalid wa lam yulad. Jadi itu sebagai penguatan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Disinilah goncangnya akidah Trinitas, ya kan, yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, ya, anak Tuhan. Subhanallah. Padahal kalau kita baca dalam ilmu biologi, ya kan, anak itu menurunkan kromosom daripada ayah dan ibu. Berapa jumlah kromosomnya Pak? X dan Y-nya? Saya juga lupa pelajaran biologi dulu. Nah, anak itu jumlah kromosomnya harus lengkap. Kalau nggak lengkap, berarti tidak akan jadi anak. Iya, seperti itu. Maka Allah Ta'ala tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan, tidak punya anak. Berbeda dengan keyakinan Trinitas yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, padahal manusia jikalau satu bilangan kromosom saja tidak ada, tidak akan menjadi manusia. Dan sebagaimana kita ketahui, Yesus itu dilahirkan daripada Maryam, daripada ibunya. Sisanya berarti dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ya Isa adalah anak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyandaran di sana di dalam kitab suci Injil, kalaupun disebutkan adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan kemuliaan. Sebagaimana nabi-nabi yang lain juga disebutkan dengan anak-anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau di Kristen itu goncang Pak. Jadi mereka menyebutkan 3 adalah 1, 1 adalah 3. 3 tadi sama dengan 1, tapi 3 ini berbeda dengan 1. Sama tapi jauh beda. Walaupun jauh beda tetap sama satu kesatuan. Gitu. Jadi gimana? Pas jamaahnya nanya, pokoknya jangan ditanya seperti itu. Ya namanya di luar logika sehat tidak mungkin bisa dicerna oleh akal sehat. Naam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Kuf'an itu maksudnya adalah menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dari aspek manapun. Dari aspek manapun. Maka di sini ada sifat-sifat yang disebutkan, baik sifat thubutiyah maupun sifat as-salbiyah. Subutiyah itu maksudnya sifat yang ditetapkan. Salbiyah itu maksudnya sifat yang ditolak. Dalam nama Allah dan sifat Allah tidaklah yang ditetapkan kecuali menunjukkan kesempurnaan. Tidaklah yang ditolak kecuali menunjukkan hal-hal yang sifatnya kekurangan, negatif. Nah, yang ditetapkan disebut dengan sifat subutiyah. Yang ditolak disebut dengan sifat apa? As-salbiyah. Dalam qul huwallah tadi Al-Ikhlas yang ditetapkan apa? Allah yang pertama. Yang kedua adalah Al-Ahad. Yang ketiga adalah As-Samad. Sifat salbiyah yang ditolak karena merupakan kekurangan, yang pertama adalah lam yalid wa lam yulad. Yang kedua adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah sekali lagi ada yang sifatnya dzatiyah, khabariyah, ada yang sifatnya maknawiyah, ada yang sifatnya fi'liyah. Kemudian semua sifat Allah tadi dibagi dua, ada yang subutiyah, ada yang salbiyah. Subutiyah itu maksudnya sifat kesempurnaan yang ditetapkan untuk Allah. Salbiyah itu maksudnya sifat kekurangan yang itu ditolak daripada sifat Allah, tapi juga menjadi masuk dalam bahasan ruang lingkup sifat Allah. Allah Ta'ala tidak mengantuk. Itu sifat subutiyah atau salbiyah? Salbiyah, iya kan? Dan seterusnya. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Nanti kita lanjutkan pada contoh yang kedua, yaitu ayat kursi. Ayat kursi yang merupakan ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Nah, ya, silakan. Iya. Betul. Nah. Iya, tayyib. Kullun yadda'i waslan bilaila wal laila la ta'rifu bidzaka. Semuanya mengaku sebagai kekasih Laila. Tapi Laila kenal saja enggak? Gitu maksudnya. Ini adalah bait syair ketika zaman dulu ada kisah antara Laila dengan seorang pemuda. Laila ini gadis di zaman dahulu kala. Ya, sangat cantik. Semua pemuda ngaku kekasih Laila. Semuanya ngaku. Padahal Laila kenal saja enggak, gitu kan. Nah, semuanya ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Bukan itu yang menjadi konsentrasi. Yang menjadi konsentrasi adalah betul atau enggak dia mengagungkan as-sunnah dan al-jamaah. Apa itu as-sunnah? Ya sunnah yang datang daripada Rasulullah SAW, yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Itu sunnah. Apa itu al-jamaah? Merujuk kepada jamaah yang pertama. Siapa itu? Sahabat. Atau juga sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, as-salafus salih. Ahlus sunnah, orang yang menisbatkan kepada sunnah dan para sahabat. Mereka betul-betul mengagungkan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat. Mereka senantiasa tunduk dan patuh mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Hanya ngikutin, enggak mau nentang sedikit pun Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata seperti ini, mereka langsung patuh. Sami'na wa ata'na. Demikian juga kepada para sahabat. Demikian. Mereka berusaha mencocoki. Nah, maka siapapun boleh saja mengaku dan bebas. Siapapun wajib menisbatkan kepada sunnah dan kepada sahabat. Ahlu sunnah itu apa? Menisbatkan diri kepada sunnah Rasul. Al-jamaah itu menisbatkan diri kepada al-jamaah yang pertama, yakni para sahabat. Masalah pengakuan wajib. Semua kita wajib mengaku
cinta sunnah dan cinta para sahabat. Klaim boleh, semuanya boleh. Tapi kemudian apakah betul atau enggak, ini bagaimana mencocokinya. Maka ada lawan. Sunnah lawannya bid'ah. Kemudian al-jamaah lawannya adalah al-furqah, berpecah belah. Atau jamaah para sahabat itu lawannya adalah al-mutaakhirin, pemahaman-pemahaman yang muncul belakangan yang berbeda dengan pemahaman para sahabat. Nah, tinggal di situ mengujinya. Ya. Apakah seseorang berhati-hati terhadap sunnah, berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi bid'ah, ataukah dia malah kemudian berbuat dan berkata meyakini apapun boleh saja, yang penting niat baik. Nah, masing-masing punya persimpangan yang akan menyingkap hakikat. Ya, maka dalam hal ini kaum muslimin harus berlomba-lomba menisbatkan diri mereka kepada sunnah dan juga berlomba-lomba untuk mencocokkan diri mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab di sanalah kebaikan. Tidak boleh seseorang misalkan menentang sunnah, ya, atau misalkan menentang al-jamaah, bahkan mengedepankan selain sunnah atau mengedepankan selain al-jamaah. Nah, dan al-jamaah tadi tidak sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Supaya kita jadi jamaah, ayo kita bikin jamaah. Siapa pemimpin kita? Angkat sebagai amir atau imam, yang lain baiat. Kemudian kita bilang, kalau enggak baiat kepada pemimpin saya, kalau tidak baiat kepada pemimpin saya, dia meninggalnya seperti jahiliyah. Nah, ini salah jadinya. Itu nanti seperti Islam jamaah. Seperti itu. Dan itu juga satu bentuk kesalahan. Dia menyatakan jamaah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah adalah jamaah dia. Kalau begitu kan gampang, ya kan? Tinggal ngumpul, tunjuk satu sebagai jamaah, pemimpin. Yang lain juga, daripada baiat ke jamaah kamu, lebih baik saya bikin jamaah lain. Seperti itu. Nah, baik, ada yang lain? Silakan. Nah, apakah memang tidak dapat riwayat sahabat pernah bertanya-tanya tentang perkara gaib, misalnya ya iya. Kenapa tidak didapatkan riwayat yang menyatakan demikian? Sebab sudah maklum, sudah mafhum. Dan para sahabat adalah mereka yang paham bahasa Arab. Maka ketika mereka bertemu dengan ayat-ayat sifat, mereka diam. Enggak ada yang bertanya. Tidak didapatkan, ya Rasulullah, bagaimana istawa Allah. Yang didapatkan justru mereka menetapkan, imani, kemudian tetapkan, habis itu selesai. Jadi iman itu sederhana. Imani lafaznya, tetapkan maknanya, sudah selesai. Sebab ini permasalahan hal yang gaib, simple sebetulnya. Ya kan? Simple masalahnya. Datang generasi berikutnya, nah munculnya mulai ketika buku-buku filsafat mulai diterjemahkan ke dalam hazanah keilmuan kaum muslimin ketika zaman kekhalifahan Abbasiyah. Buku Plato, buku siapa lagi, Sokrates, macam-macam itu. Sehingga kemudian saking kritisnya, filsafat itu kan harus kritis. Saking kritisnya semuanya harus ditanya. Dan kemudian semuanya dibuat analogi-analogi. Dan semua kemudian harus tunduk pada kaidah-kaidah filsafat tadi. Allah yang gak pernah dibahas kemudian jadi dibahas juga. Maka ketika istawa di atas arasy, zaman para sahabat sederhana, cukup imani, tetapkan maknanya, serahkan pada Allah, menjadi tidak sederhana lagi. Untuk menolak itu, para ulama Ahlus Sunnah kemudian membuat bantahan lagi. Para ulama Ahlus Sunnah misalkan membantah kayak seperti Al-Imam At-Tahawi, Allah Ta'ala adalah zat yang suci daripada 8 arah mata angin. Nah, seperti itu jadinya. Jadi bahasanya sudah mulai masih sunnah, tetapi sudah mulai lepas daripada
Para sahabat itu kan bahasanya jelas. Amiruha kama ja'at, imani saja selesai. Atau misalkan Imam Syafi'i bahasanya jelas, beriman kepada apa yang datang dari Allah atas kehendak Allah, beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah atas kehendak Rasulullah, selesai. Nah, kemudian mulai dibahas dan makin panjang jadinya. Makin panjang. Titiknya sebetulnya cuma satu, yaitu bahwa mereka membahas Allah seperti membahas makhluk. Allah Ta'ala istawa di atas arash. Mereka katakan, kalau kita tetapkan ayat ini berarti menyamakan dengan makhluk. Apakah mungkin Allah Ta'ala berfirman satu firman yang itu bisa menjerumuskan? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka sudah, yang gampang adalah beriman, tetapkan, serahkan pada Allah. Ini yang gampang. Maka kita telah sebutkan madhab-madhab yang sesat. Sesat yang pertama, mereka yang menolak semua nama dan sifat Allah. Allah Ta'ala adalah zat, tidak punya nama dan sifat. Ini yang paling sesat. Ada juga yang kedua, Allah Ta'ala adalah zat yang mempunyai sifat, tidak punya nama. Sebab kalau banyak nama berbilangnya zat. Yang ketiga, Allah Ta'ala adalah zat yang mempunyai nama-nama dan sifat-sifat, tetapi yang diterima hanyalah yang sesuai dengan logika mereka. Kalau tidak ada padanannya pada makhluk, dan itu tidak akan bisa. Baru kemudian Ahlussunnah ada juga yang sesat dalam artian dia mengubah maknanya, melakukan takwil. Ada yang melakukan tafwid. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada Ahlussunnah wal Jamaah, menetapi jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Terima ayatnya, tetapkan maknanya, serahkan pada Allah tentang kaifiyatnya. Seperti itu. Nah, ini kemudian mulai hilang. Maksudnya banyak kaum muslimin yang sudah mulai nggak paham lagi, sehingga mereka bingung ketika bertemu dengan ayat-ayat sifat. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi satu lagi sebelum kita tutup, silakan. Ya, silakan, Pak. Betul. Maksudnya baik ya. Iya, na'am. Jikalau ada padanannya dalam bahasa Arab, maka yang demikian diperbolehkan. Seperti itu. Contohnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Iya. Maka kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, zat yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Memang disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Tapi kita bingung nih bahasa Arabnya apa gitu, misalkan gitu ya. Itu ada padanannya, diperbolehkan. Iya, tapi yang seperti tadi kayak Ustadz Gaul dari apa namanya? Allah Maha Keren misalkan, Allah Maha Maco atau macam-macam gitu ya. Allah yang pokoknya disebut dengan bahasa-bahasa yang padanannya tidak ada sebetulnya. Yang lebih selamat kan menyebut dengan bahasa Arab tentu saja. Begitu juga yang diucapkan dalam doa. Tapi kalaupun seseorang tidak hafal, maka dia sebutkan padanannya. Wahai Allah, zat yang maha pemaaf, zat yang maha kasih, yang maha esa. Misal kan dia nggak tahu padan bahasa Arabnya, itu masih diperbolehkan. Jelas ada padanannya. Hanya saja dia hanya tahu terjemahannya. Seperti itu. Tidak masalah yang demikian. Walaupun seorang muslim harus mengetahui bahasa Arab, padanannya dalam bahasa Arab apa. Nah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala mempunyai asmaul husna, maka itu digunakan dalam doa. Jadi asmaul husna bukan digunakan untuk zikir jamaah.
Seperti sebagian santri di pondok itu melapaskan ya qawiyyu ya matin. Katakanlah 100.000 kali supaya kebal. Wahai Allah yang maha perkasa dan maha kuat. Ya, diulang-ulang terus. Ini nggak boleh, nggak ada contohnya. Sebab Asmaul Husna digunakan sebagai apa? Doa, bukan sebagai zikir. Zikir ada kalimatnya. Contohnya la ilaha illallah itu adalah zikir, la haula wala quwata illa billah. Tidak boleh seseorang berzikir Allah 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 1000 kali misalkan. Tidak dicontohkan yang demikian. Seperti itu. Naam. Baik, sampai di sini jemaah. Isya jam berapa sudah ya? Hah? Sudah lewat, afwan ya. Sampai di sini jemaah, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Ke depan saya jalannya agak cepat sehingga kita cepat selesai. Sebab yang tersisa tinggal contoh-contohnya. Pondasi awal insyaallah kita sudah memahami bagaimana akidah asma wa sifat insyaallah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.